Hai guys, di aplikasi ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman hingga 10 juta rupiah. Penasaran kan ya aplikasi apa? Nah sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menunggu informasi dari Gudang Pinjol ya. Nah sebelumnya teman-teman jangan lupa ya di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini agar teman-teman selalu mendapatkan yang pertama kali pemberitahuan dari channel ini. Nah seperti biasa saya akan memberikan informasi seputar pinjaman online. Tentunya informasi ini bisa berguna bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana dalam waktu cepat. Biasanya ya jika kita ingin mengajukan pinjaman di bank konvensional bisa memerlukan waktu 1 minggu hingga 2 mingguan. Namun untuk pinjaman online ini teman-teman bisa mendapatkan pinjaman dalam waktu 1 kali 24 jam. Hanya menggunakan ponsel saja teman-teman bisa mengajukan pinjaman. Hal yang pertama yang harus teman-teman persiapkan pastinya adalah harus memiliki eKTP, kemudian nomor ponsel yang aktif, dan juga nomor rekening atas nama sendiri. Nah guys, untuk pinjaman online yang akan saya review berikut adalah salah satu pinjaman online yang ilegal. Untuk mengetahui apakah pinjaman online ini ilegal atau legal, silakan saja teman-teman langsung aja cek di Instagram atau media sosial OJK Indonesia yang sudah centang biru. Di sana juga ada beberapa informasi tentang pinjaman online. Ada beberapa daftar pinjaman online yang memang sudah resmi, sudah terdaftar, dan sudah diawasi oleh OJK. Jadi silakan saja teman-teman cek apakah pinjaman yang akan teman-teman ajukan ini sudah berizin OJK atau belum. Namun jika tidak ada daftarnya di pendaftaran OJK ini, maka bisa dipastikan bahwa pinjaman online yang teman-teman lakukan adalah ilegal. Sebenarnya perbedaannya cukup simpel ya, walaupun mereka sama-sama memberikan pinjaman kepada kita. Berbedanya ada di jumlah tenor, kemudian jumlah pinjaman, dan bunga. Jadi untuk pinjaman ilegal ini seperti himbauan dari Kominfo bahwa pinjamlah sebanyak-banyaknya di pinjaman online ilegal dan tidak usah dibayar. Hal ini dikarenakan agar pemerintah bisa memberantas pinjaman online ilegal yang banyak berkeliaran ya di luar sana, yang banyak merugikan masyarakat. Namun jika teman-teman tetap ingin membayar, bayarlah pokoknya saja. Jangan membayar denda ataupun bunga yang ditetapkan oleh pinjaman online ilegal ini. Oke, penasaran kan ya aplikasinya apa? Jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham, dan disimak baik-baik bagaimana cara pengajuannya. Oke, check it out. Oke, aplikasi pinjaman online yang saya maksud tadi adalah pinjaman online dompet aman. Nah, untuk dompet aman ini tidak terdaftar di OJK, walaupun di aplikasinya mereka mencantumkan logo OJK, namun mereka tidak terdaftar di OJK. Untuk dompet aman ini mereka memberikan pinjaman tunai hingga 10 juta rupiah. Kemudian juga ada bunga rendah hingga 0,05%. Kemudian di sini kita hanya memerlukan KTP saja, dan juga nanti kita silakan memilih produk pinjaman online yang sesuai dengan kemampuan kita ketika kita membayarnya. Untuk dompet aman ini sudah banyak mendownloadnya ya, sudah lebih dari 100.000 download dengan rata-rata ratingnya adalah 3. Kemudian di sini untuk dompet aman ini memberikan produk pinjamannya dari Rp300.000 hingga 10 juta rupiah. Kemudian untuk maksimum bunganya adalah 24% per tahun. Untuk cara daftarnya teman-teman di sini secara global ya. Silakan nanti teman-teman pertama mendownload dulu aplikasinya, kemudian meregister dengan menggunakan nomor ponsel yang aktif, dan nanti memasukkan dokumen yang diperlukan oleh aplikasi. Nah, untuk syarat pengajuannya juga
sangat seperti biasa ya, yaitu adalah warga negara Indonesia, kemudian memiliki ektp dan juga memiliki nomor telepon yang dapat diverifikasi. Oke, kita lanjut bagaimana cara pengajuannya. Untuk cara daftarnya, teman-teman di sini secara global ya. Silakan nanti teman-teman pertama mendownload dulu aplikasinya, kemudian meregister dengan menggunakan nomor ponsel yang aktif dan nanti memasukkan dokumen yang diperlukan oleh aplikasi. Nah, untuk syarat pengajuannya juga sangat seperti biasa ya, yaitu adalah warga negara Indonesia, kemudian memiliki ektp dan juga memiliki nomor telepon yang dapat diverifikasi. Pertama, silakan teman-teman download dulu aplikasi Dompet Aman di Play Store. Kemudian silakan ditunggu proses unduhannya selesai. Nah, ini ya, tunggu selesai dan silakan klik buka. Nah, di sini penampakan awal dari Dompet Aman. Silakan ditunggu beberapa saat. Nah, di sini juga ada pernyataan pengungkapan. Jadi silakan teman-teman baca dulu pernyataan yang diberikan oleh perusahaan pinjaman online Dompet Aman ini. Jadi di sini ada berbagai informasi pengguna nasabah. Jadi sebelum teman-teman mengajukan, silakan dibaca terlebih dahulu. Jika ada yang tidak dimengerti, maka jangan langsung klik sertifikasi sekarang. Namun jika teman-teman sudah memahami isi dari pernyataan berikut, maka silakan klik sertifikasi sekarang. Kemudian nanti di sini mereka akan meminta kita mengakses kontak, kemudian juga mengakses panggilan telepon dan juga akan merekam atau mengambil gambar video. Ya, dan juga mengakses lokasi perangkat dan juga mengakses foto dan media perangkat. Nah, di sini juga kita akan diminta untuk mengisi nomor ponsel yang aktif agar kita bisa langsung masuk ke aplikasi. Nah, setelah kita memasuki nomor ponsel kita yang aktif, maka nanti akan dikirim kode OTP-nya melalui SMS ke nomor yang sudah teman-teman cantumkan. Kemudian nanti setelah teman-teman memasukkan kode OTP yang dikirimkan ke SMS tadi, silakan teman-teman buat password dan juga konfirmasi password untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah guys, di sini saya berkesempatan mendapatkan pinjaman dengan total pinjaman 5 juta rupiah dengan bunga 0,05%. Jadi di sini saya akan mengisi beberapa data yang diperlukan untuk melakukan pinjaman di Dompet Aman ini. Maka di sini ada ya beberapa item yang harus teman-teman isi, yaitu ada informasi identitas, kemudian informasi kontak darurat, informasi pribadi dan informasi bank. Silakan teman-teman mengisi semua item ataupun form yang dibutuhkan melalui aplikasi ini. Jangan sampai ada yang kosong, nanti bisa mempengaruhi terhadap ACC atau tidaknya pinjaman kita. Nah, yang pertama yang perlu kita isi adalah informasi identitas. Nah, untuk informasi ini akan digunakan sebagai sertifikasi nama asli teman-teman. Jadi harapkan dicek lagi kebenarannya, apakah teman-teman sudah mengambil fotonya dengan jelas atau tidak. Nanti sistem akan men-scan semua dokumen ataupun KTP yang sudah kita foto tadi. Di sini mereka akan meminta identifikasi wajah, kemudian foto KTP bagian depan. Nah, nanti akan secara otomatis akan muncul di aplikasi Dompet Aman ini. Jadi kita tinggal mengisi untuk agama. Di sini ada beberapa pilihan. Silakan saja teman-teman pilih agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Di sini ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Kemudian nanti silakan teman-teman pilih. Nah di sini juga ada pendidikan. Silakan teman-teman isi sesuai dengan pendidikan terakhir teman-teman. Di sini ada SD, SMP, SMA, S1, S2, silakan aja pilih. Jika teman-teman misalkan di sini S1, silakan klik S1. Kemudian nanti sini juga ada status pernikahan, apakah sudah menikah, belum menikah, cerai atau duda janda. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi informasi pribadi.
Untuk informasi ini akan digunakan sebagai sertifikasi nama asli teman-teman dan harapkan dipastikan mengisi dengan benar. Di sini ada pilihan untuk alasan meminjamnya ya. Di sini ada alasannya, silakan teman-teman klik aja. Di sini ada beberapa pilihan yang diberikan oleh aplikasi ya. Jadi silakan, jika teman-teman alasan pemilihnya adalah untuk biaya kehidupan, silakan aja klik biaya kehidupan. Kemudian juga ada pekerjaan. Di sini juga ada pilihan ya, dari pekerjaan dari pengusaha sampai dengan karyawan. Isilah sesuai dengan pekerjaan teman-teman saat ini. Kemudian nanti di sini juga ada nama perusahaan dan juga ada penghasilan bulanan. Nah, di sini juga ada alamat tempat tinggal ya. Di sini juga sudah ada pilihan provinsinya. Jadi teman-teman tidak susah-susah lagi mencari kecamatan apa, provinsi apa. Nah, di sini juga sudah tersedia provinsi, alamat, kecamatan. Isilah dengan sesuai dengan tempat teman-teman bekerja. Nah, kemudian yang kedua, langkah berikutnya kita akan diminta untuk mengisi nomor kontak darurat. Untuk nomor kontak darurat di sini ada dua yang diminta, adalah kontak darurat pertama dan kontak darurat kedua. Untuk kontak darurat ini isilah nomor ponsel yang aktif yang bisa dihubungi dan juga hubungan dengan teman-teman, apakah orang tua, saudara, kakak atau adik, suami atau istri. Isilah ya sesuai dengan pilihan teman-teman dan pastikan juga nomor ponselnya aktif. Dan yang terakhir, kita diminta untuk mengisi nomor rekening bank atas nama teman-teman sendiri ya. Jadi di aplikasi pinjaman online ini mereka tidak menerima nama dan nomor rekening atas nama orang lain. Jadi jika teman-teman memberikan nama dan nomor rekening orang lain, itu bisa dipastikan bahwa pinjaman teman-teman tidak akan diloloskan atau ditolak dan tidak akan di ACC. Oleh sebab itu, isilah nama dan nomor rekening atas nama teman-teman sendiri. Untuk nomor rekeningnya juga berpengaruh terhadap persentase berhasil atau tidaknya. Juga tentang pekerjaan juga sangat berpengaruh terhadap proses ACC atau tidaknya, karena mereka melihat dari pekerjaan apakah kita memiliki gaji tetap, apakah kita memiliki gaji setiap bulannya, sehingga mereka mempercayai memberikan pinjaman kepada kita. Nah, setelah proses pengajuan kita selesai dan teman-teman sudah berhasil mengisi form yang diperlukan oleh aplikasi, maka silakan teman-teman cek terlebih dahulu apakah data yang sudah teman-teman masukin itu sudah benar atau belum. Jika ada yang belum benar, silakan perbaikan dulu sebelum teman-teman klik ajukan pinjaman. Nah, di sini jika data teman-teman benar, maka silakan klik ajukan pinjaman. Nanti teman-teman silakan menunggu data teman-teman akan diverifikasi oleh pihak perusahaan melalui aplikasi, dan nanti kita akan menerima pemberitahuan apakah pinjaman kita ditolak atau diterima. Untuk ditolak atau diterimanya itu tergantung dari perusahaan dan scoring nilai diri kita, apakah kita pernah macet di pinjaman, apakah kita pernah gagal bayar. Itu sangat berpengaruh terhadap proses diterima atau tidaknya. Jika data teman-teman bersih, teman-teman tidak pernah melakukan yang namanya gagal bayar, pastikan teman-teman sudah mendapatkan pinjaman dan langsung di ACC oleh pihak perusahaan. Nah, itulah informasi dari saya tentang pinjaman online dompet aman. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lagi membutuhkan dana dalam waktu yang cepat. Gunakanlah pinjaman online ini sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan agar kita bisa membayar tagihan kita di waktu berikutnya. Dan saya berdoa semoga teman-teman selalu sehat walafiat, selalu dilancarkan rezekinya, dan tetap berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.